Insyaallah pada khutbah kali ini saya ingin sedikit mengingatkan kita semuanya tentang cara berdoa yang diajarkan Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Jadi kita semua tahu bahwa kita ini hidup di dunia Allah coba mulai dari masalah-masalah yang kecil, masalah sedang, masalah besar, sampai masalah yang sangat besar yang terasa di luar kemampuan kita. Nah, saya ingin sedikit merefleksi tentang salah seorang dari kenalan saya yang mereka itu suami istri yang punya yang punya harta yang cukup banyak, yang punya kenalan yang cukup banyak, jaringan yang cukup banyak, yang juga pintar mereka orangnya, dan mereka juga orang yang cukup dekat dengan agama dan sebagainya. Ketika mereka menghadapi masalah, tentu mereka akan pertama sekali berharap kepada hartanya misalnya. Oke, ada masalah A misalnya, saya bisa selesaikan ini dengan uang yang saya punyai, atau dengan kenalan yang saya punyai, atau dengan kepintaran saya, dengan cara saya menyelesaikan masalah. Begitu. Namun kenalan saya ini itu pernah punya masalah, yaitu masalah yang berhubungan dengan anaknya. Yang anaknya ini walau seperti apapun dia coba, dengan berbagai cara apapun, sampai anaknya umur sudah berapa, tidak membaik. Tetap seperti itu saja. Nah, bagi mereka ini adalah masalah besar yang di luar kemampuan mereka untuk selesaikan. Artinya apa? Mereka punya uang, mereka tidak bisa selesaikan masalah tersebut dengan uang mereka. Mereka punya kepintaran, mereka tidak bisa selesaikan masalah tersebut dengan kepintaran mereka, dan seterusnya. Nah, tentunya ada juga cerita-cerita lain yang mungkin jamaah di sini semuanya juga pernah mengalami, di mana menghadapi sebuah masalah yang di luar kemampuan kita, dan semua orang juga tentu punya pengalaman yang sama. Dan biasanya ketika dalam kondisi seperti itu, orang-orang punya reaksi yang bermacam-macam. Nah, bagaimana dengan reaksi para nabi ketika menghadapi masalah-masalah besar seperti ini? Ya, dan kita bisa melihat itu reaksi-reaksi tersebut di dalam Al-Quran. Nah, perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu Allah sudah menentukan ukurannya itu segitu. Banyaknya kata-kata adalah sebanyak itu. Dan Al-Quran ini itu Allah peruntukkan untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia dari masa Rasulullah sampai dengan akhir zaman nanti. Artinya ada miliaran, ada triliunan orang yang membutuhkan Al-Quran tersebut. Artinya apa? Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang dipilih oleh Allah, yang benar-benar Allah perhitungkan. Ini penting bagi manusia, dari mulai masa Rasulullah sampai dengan akhir zaman nanti. Ini adalah kisah-kisah yang penting. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari tahu apa kira-kira reaksi dari para nabi ketika menghadapi masalah-masalah besar. Karena kenapa? Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang, wahai Rasulullah, siapa yang paling besar mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang paling mulia setelah mereka, kemudian yang setelahnya. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Dengan kadar agamanya. Jadi bukan karena hal lain, tapi karena kadar agamanya. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar, semakin kuat, semakin berat cobaan yang Allah berikan. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan semakin berat. Jika dalam agamanya ada kelemahan, maka ia diuji sesuai kadar agamanya. Seorang hamba akan terus diuji hingga ia berjalan di muka bumi tanpa satu dosa pun. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah kesulitan yang para nabi lalui, itu adalah kisah-kisah, itu adalah kejadian-kejadian yang paling berat yang manusia pernah hadapi. Nah, ada satu hadis yang sangat menarik bagi saya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kapan momen yang paling sulit bagi engkau, ya Rasulullah? Nah, Rasulullah ini bukanlah tipe orang yang suka mengeluh.
Namun karena ini pertanyaan dari istrinya dan Rasulullah melihat ada pelajaran yang bisa diambil dari sini, ya, kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Aisyah, momen yang paling sulit dalam hidup saya itu adalah ketika di Taif, ketika kejadian di Taif, yaitu ketika Rasulullah dilempari oleh anak-anak kecil keluar dari kota Taif. Ketika itu momennya adalah bukan hanya dilempari, tapi sebelum kejadian itu Rasulullah kehilangan istrinya, Rasulullah kehilangan pamannya, dan banyak hal lain lagi. Kemudian ini adalah akhir dari perjuangan di Mekah, yaitu setelah berjuang selama 10 tahun, tetapi hanya ada beberapa orang pengikut saja. Mungkin hanya ada sekitar 100 atau 200 pengikut saja, atau mungkin di bawah itu. Bayangkan setelah 10 sampai 20 tahun. Jadi misalnya kita hari ini di masjid ini kita sudah berjuang untuk meningkatkan jamaah di sini, tapi yang datang misalnya hanya 30 orang, 20 orang, 15 orang, tidak masalah. Karena Rasulullah saja yang luar biasa pintarnya, yang langsung bisa berkomunikasi dengan Allah SWT. Bahkan Rasulullah pun butuh waktu yang sangat lama sekali dan butuh banyak keajaiban agar kemudian dakwah itu bisa muncul. Nah, kembali ke yang tadi, apa yang Rasulullah lakukan ketika dalam kondisi seperti itu? Rasulullah berlari meninggalkan kota tersebut. Kemudian Rasulullah berdoa. Dalam kondisi beliau sedang berlari dan berdarah-darah, beliau berdoa yang artinya, "Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku." Jadi Rasulullah mengakui bahwa saya ini lemah. Kemudian sedikitnya upayaku. Artinya Rasulullah mengakui bahwa ya Allah, usaha saya itu tidak ada apa-apanya. Yang saya lakukan ini, usaha yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya, untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi, itu tidak ada apa-apanya. Dan hinanya aku di hadapan manusia. Ya, jadi Rasulullah juga tidak merasa bahwa dirinya itu tinggi di mata manusia. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapa Engkau serahkan aku? Artinya kepada siapa Engkau akan memberikan kuasa kepadaku? Siapa yang akan menzalimi aku ya Allah? Begitu. Kepada orang jauh yang akan menyerangku, atau kepada musuh yang Engkau beri kuasa atasku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Bayangkan, dalam kondisi seperti itu, para sahabat sekalian, para jamaah sekalian, apa yang Rasulullah sampaikan? Tidak masalah, mau istri saya sudah meninggal dunia, mau para keluarga saya sudah meninggal, tidak ada yang bisa menjaga saya, tidak masalah. Yang penting satu ya Allah, asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Jika Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Namun kesejahteraan darimu lebih luas untukku. Ini ada panjang doanya, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah, coba lihat, Rasulullah tidak meminta apapun di sini. Rasulullah hanya mengadu kepada Yang Maha Kuasa. Rasulullah tidak mengatakan, wahai ya Allah, berikan saya pasukan. Ya Allah, berikan saya harta yang banyak. Tidak seperti itu. Karena kenapa? Doa itu adalah permintaan intinya. Permintaan itu dia ada banyak tipe. Ada permintaan misalnya, permintaan proposal misalnya. Kita menulis proposal, kita minta kepada pemerintah misalnya. Itu permintaan. Ada permintaan tuntutan misalnya. Anak kecil meminta kepada orang tuanya, kalau nggak kasih saya nangis. Begitu kan? Kalau nggak kasih saya nggak mau sekolah. Itu permintaan tuntutan. Nah, bagaimana dengan permintaan kita kepada Allah? Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah permohonan, memohon. Nah, Rasulullah memperlihatkan ini di dalam doanya. Apa yang Rasulullah katakan? Ya Allah, saya lemah, saya tidak punya kemampuan apapun. Kepada siapa Engkau akan memberikan hak atas saya? Apakah kepada musuh saya yang menzalimi saya? Dan seterusnya. Dan Rasulullah tidak meminta apapun di situ. Kita lihat lagi misalnya kisah Nabi Ayub, yang dimana Allah SWT merubah kehidupannya 180 derajat. Dari awalnya orang yang sejahtera, istri dan anaknya semuanya sehat dan sebagainya, tapi kemudian Allah tarik semua nikmat tersebut, ya. Kemudian setelah sekian lama
baru kemudian beliau berdoa. Doanya apa? Rabbi ana masaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Yang artinya apa? Ya Allah, saya dalam kesengsaraan dan Engkau adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada permintaan di situ. Ya Allah, saya dalam kesengsaraan dan Engkau adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba dilihat, cara memintanya itu luar biasa sekali. Cara meminta seorang hamba kepada tuannya, bukan seperti anak kecil yang meminta kepada orang tuanya, menuntut. Kalau tidak diberikan ini maka enggak seperti itu. Nah, ini adalah adab dalam kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lainnya lagi, misalnya contoh yang lainnya lagi, mungkin ini contoh terakhir kan sudah 12.40. Contoh lainnya lagi yang paling terakhir adalah contoh ketika Nabi Musa itu baru sampai ke kota Madian. Ketika Nabi Musa sampai ke kota Madian, itu Nabi Musa tidak punya apapun lagi. Bayangkan, beliau itu sebelumnya adalah seorang pangeran yang tinggal di sebuah kerajaan. Ayah tirinya itu adalah seorang raja yang paling berkuasa ketika itu, raja yang paling kaya ketika itu. Jadi beliau hidup dalam kondisi yang sangat mewah. Tapi kemudian beliau karena berbuat kesalahan, beliau harus melarikan diri ke Madian. Ya, dalam kondisi seperti itu, beliau kehilangan semua kemewahan tersebut. Beliau kehilangan semua semua kebaikan-kebaikan yang ada. Ya, di situ kemudian beliau berdoa ketika beliau berjumpa dengan tempat untuk minum dan tempat berteduh. Ada sebuah pohon, beliau bisa berteduh di situ, dan ada tempat untuk minum. Hanya dua saja, tempat minum dan tempat berteduh. Apa yang beliau katakan? Beliau berkata, di dalam surat Al-Qasas ayat 24. Beliau mengatakan, lalu Musa memberi minum kepada kedua perempuan itu. Kemudian dia bernaung di tempat yang teduh, lalu berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam menggunakan kata-kata anzalta, yang artinya yang telah Engkau turunkan kepadaku. Anzalta ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi artinya pekerjaan yang sudah lalu. Artinya sudah diberikan. Apa yang sudah diberikan ketika itu hanya dua, yaitu tempat berteduh dan minuman. Tapi kemudian beliau mengatakan, ya Allah, saya fakir sekarang. Apapun yang telah Engkau berikan, saya terima. Saya sangat bersyukur. Nah, kata-kata fakir ini sendiri, kata-kata fakir ini sendiri itu bermakna tulang belakang yang patah. Bayangkan, jadi dalam Quran itu ada miskin dan ada fakir. Dalam dalam Al-Quran itu ada miskin dan ada fakir. Miskin itu adalah orang-orang yang mungkin hanya bisa bertahan hidup, masih punya kemampuan untuk bertahan hidup, tapi kesulitan. Sedangkan fakir itu adalah orang-orang yang tulang belakangnya patah. Artinya orang yang memang tidak mampu sama sekali untuk bertahan lagi. Dan Nabi Musa menggunakan kata-katanya, ya Allah, saya fakir sekarang. Apapun yang Kau berikan kepada saya sangat bersyukur terhadap hal tersebut. Dan karena sikap bersyukur tersebut, kemudian Nabi Musa alaihissalam diberikan keluarga baru di Madian, diberikan istri, diberikan pekerjaan, diberikan tempat tinggal, dan seterusnya sampai dengan akhirnya beliau kembali ke Mesir kembali. Jadi ini adalah pelajaran lainnya yang bisa kita ambil dari Al-Quran, bahwa apa? Ketika kita meminta tolong kepada Allah, mulailah dengan tulus ikhlas bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur dengan mata yang sudah Allah berikan, mata yang sampai dengan hari ini bisa berkedip misalnya. Kalau mata tidak berkedip, kita akan kegatalan, kita akan gatal mata kita, karena tidak dibersihkan, tidak ada air di mata. Dengan tangan yang diberikan oleh Allah SWT, dengan jantung yang masih berdetak dengan baik, dan sebagainya. Bersyukur terlebih dahulu, baru kemudian dengan ikhlas, baru kemudian memohon kepada Allah. Bukan
bukan menuntut, tetapi memohon kepada Allah. Semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Semoga ini bisa menjadi renungan untuk kita